belakang ya. Oke, siap, nanti kita jawab. Baik, kita balik lagi ya ke latihan lagi nih. Silakan Pak Arif dilanjut. Ya, sudah Bapak Ibu melakukan pemotretan? Kemudian silakan Bapak Ibu buka fotonya tadi yang sudah dijepret ya. Seperti tadi buka propertinya atau buka optionnya atau klik tanda serunya, kemudian dilihat angka aperture-nya berapa, angka speed-nya berapa, dan angka ISO-nya berapa. Mohon dicatat ya Bapak Ibu, aperture-nya, speed-nya, dan ISO-nya. Mohon dicatat. Dari Bu Sintawati ya, udah dicatat tuh ya, aperturnya 1.7, ISO-nya 1.1, speed-nya Pak 1. Indra sudah mencatat, Pak Indra. Ada Pak Dede, saya 3 kali foto, ISO-nya beda-beda. Ya, sekarang satu dulu Pak, satu dulu Pak. Ya, Nanti oke. bingung kalau kebanyakan foto. Satu dulu, ya satu. Satu foto saja ya, baik. Ini dalam rangka kita mengenal aperture, speed, dan ISO dulu. Makanya satu foto dulu. Baik, kalau sudah kita ke latihan yang kedua. Ya. Latihan kedua, silakan Bapak pindah ruangan. Ya, pindah ruangan, cari ruangan yang agak gelap. Misalnya kalau Bapak di ruangan, lampu kamarnya dimatikan, misalnya gitu. Ya, ruangan yang agak lebih gelap, yang cahayanya lebih gelap. Kemudian silakan Bapak Ibu motret lagi satu benda di ruangan yang lebih gelap dari ruangan yang sekarang Bapak Ibu ada. Jadi kalau misalnya tadi Bapak motret di ruangan ini nih, di ruangan yang Bapak Ibu sekarang motret, Bapak Ibu bisa pindah atau bisa matikan lampunya di ruangan itu, matikan lampu supaya cahayanya lebih gelap. Kemudian Bapak Ibu motret dengan objek yang sama atau objek yang berbeda. Silakan. Yang prinsipnya adalah cahayanya lebih gelap. Lebih gelap banget itu lebih bagus, karena akan nanti kelihatan lebih berbeda. Kalau gelapnya sedikit nanti hasilnya nggak terlalu beda jauh. Objeknya bisa apa aja lagi ya Pak ya? Objeknya apa aja ya? Ya, objeknya apa saja, tapi ruangannya Gelap. sebaiknya lebih gelap. Makin gelap makin bagus, Bu. Nanti hasilnya akan kelihatan berbeda. Setelah difoto, kemudian jangan lupa dicatat angka aperture-nya berapa, angka speed-nya berapa, dan angka ISO-nya berapa. Sudah? Nah, kalau sudah, kita ke latihan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu cari ruangan yang lebih terang dari ruangan yang pertama. Ya, objek. Ya, jangan lupa nanti setelah dipotret, lihat angka aperture,
speed dan ISO-nya, kemudian dicatat. Nah kan Bapak Ibu bisa cari ruang dari ya, bisa keluar rumah sebentar ke halaman, ke teras yang ada sinar matahari, ya, kemudian potret sebuah objek di situ apa saja silakan, kemudian nanti dicatat aperture, speed dan ISO-nya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Ya. Yang pertama kita motret. Ya, ini saya masukkan di nomor 2 ini ya. Pertama kali kita motret, kita masukkan di sini. Ya, ini sebagai standar. Ya. Berapapun angka Bapak Ibu yang Ibu catat, ya, itu ada di nomor 2 ini. Jadi ini latihannya, ya, latihan pertama, latihan kedua, kemudian latihan ketiga, kemudian ada aperture, ada ISO, ada speed. Nah sekarang tadi yang pertama kali kita foto itu ada angka aperture-nya kan, kemudian ada angka ISO-nya, kemudian ada angka speed-nya. Ya, ada Pak. Ya, Bapak Ibu coba lihat apakah aperture-nya angkanya sama semua atau ada yang berbeda? Beda semua. Sama Pak, aperture sama Pak. Kalau iya ding. Itu sama. Beda. Yang beda ini ISO-nya. Yang beda ISO-nya Pak. ISO. Betul. Aperture sama semua ya, nggak ada perbedaan ya. Betul, betul. Apakah ada yang Bapak Ibu yang aperture-nya berbeda angkanya? Beda, Pak. Oh, Biasanya beda. Pak Zam beda ya? Beda, Makanya beda. Ya, ada Tiap beda. nomor catatan berbeda. Oke. Kemudian yang lain ada lagi selain Pak Zam yang aperture-nya angkanya berbeda? Pencahayaannya beda, Pak. Waktu pencahayaannya. Oh ya, speed-nya beda ya, Pak Nyoman. Ya. Yang ketiga, saya beda Pak, 2,4. Yang saya tanyakan pertama sekali yang aperture-nya ada yang aperture-nya berbeda ya. Yang terakhir beda Pak punya saya Pak. Oh ya, yang ini ya. Yang cahayanya lebih terang ya? Cahaya lebih terang ya? Ya beda itu. Oke. Baik. Jadi ternyata ada juga kamera HP yang bisa menyesuaikan dengan aperture. Tapi mungkin kalau secara teorinya dia menyesuaikannya tidak dalam bentuk fisik, ya artinya bukan lubang lensanya mengecil atau membesar, tapi mungkin secara digital saja. Nah ini juga untuk mumpung bicara tentang digital dan optik, jadi kalau kita pakai kamera yang beneran itu yang hitam, itu kan kita pakai optik ya, pakai lensa optik. Tapi kalau kita pakai kamera biasa itu pakai kamera yang lensanya digital.
Nah, bagi Bapak Ibu yang suka zoom, ya suka, maksudnya bukan pakai zoom ini, memperbesar, misalnya layarnya jauh, kemudian Bapak zoom supaya dekat. Nah, kalau pakai kamera HP, dia biasanya pecah. Kenapa pecah? Karena dia diperbesar secara digital, tidak secara optikal. Kalau kamera biasa, kamera yang hitam itu, yang DSLR, kalau dia di zoom, dia diperbesar secara optikal. Jadi walaupun dia jauh, itu resolusinya tetap tinggi. Ya, itu bedanya. Baik, kita kembali ke latihan tadi. Nah, sementara kita aperture kita anggap sama dulu ya. Kita anggap sama dulu. Semua HP itu sama aperture-nya. Kemudian ISO. Nah, setelah Bapak Ibu ke ruangan yang lebih gelap, ya, ke ruangan yang lebih gelap, maka kamera HP itu cenderung akan menaikkan ISO-nya. Coba Bapak Ibu lihat di catatan Bapak Ibu, apakah foto yang kedua mempunyai ISO yang lebih tinggi daripada ISO foto pertama? Iya betul, lebih tinggi. Show. Lebih tinggi, ya. Betul Pak, lebih tinggi Pak. Ya, betul, lebih tinggi ya. Betul. Nah, untuk foto yang ketiga, ya, maka ISO akan cenderung lebih rendah daripada foto pertama. Nih, tuh. Ya. Nah, kemudian kita berpindah pada speed, pada kecepatan, ya, kecepatan. Nah, pada foto yang kedua, pada ruangan yang lebih gelap, maka kecepatan akan cenderung lebih rendah daripada kecepatan yang foto pertama. Coba Bapak Ibu cek, apakah kecepatannya lebih rendah dari foto yang pertama. Betul Pak, lebih rendah Pak. Iya Pak, lebih rendah Pak. Nah, lebih rendah ya. Nah, sekarang foto yang ketiga, maka kecepatannya akan cenderung lebih tinggi daripada 100. foto yang pertama. Nah, Bapak Ibu cek, foto yang ketiga, kecepatannya akan cenderung lebih tinggi daripada foto yang pertama. Ya. Oke. Ya. Kalau sudah, maka terus berikutnya adalah konsekuensinya apa kalau begitu dari ketiga fenomena yang kita foto tadi. Ya, jadi kita harus bagaimana dengan kamera HP kalau kondisinya seperti tadi. Nah, ini dia. Untuk ruangan yang terang, yang latihan 3 tadi, foto dan noise. Jadi ini memang sudah standar dari fotografi. Kalau ISO-nya tinggi, itu nanti fotonya ada bintik-bintik hitam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu motret malam-malam ya, di luar malam-malam, gelap, kemudian Bapak Ibu potret, kemudian Bapak Ibu lihat ISO-nya 1000 atau 2000, itu biasanya cenderung ada bintik-bintik hitamnya kalau kita zoom out bintik hitam. Tapi kalau ISO-nya rendah seperti 100, 200, 400, ya 1000 ISO-nya itu cenderung tidak ada bintik-bintik hitam. Itu di foto. Kemudian untuk latihan 3 tadi, karena terang sekali, maka speed-nya tinggi.
ya, karena tinggi berarti kamera tidak goyang atau fokusnya baik dan fokusnya tajam. Jadi pada saat kita motret pakai HP, terutama seusia saya gini, HP itu sudah mulai bergetar. Gitu. Nah, jangankan tangan yang bergetar ya, kalau kita diam saja, sebetulnya kita bernafas itu kita goyang, kita bergetar. Nah, kalau speednya tinggi, artinya kamera itu bekerja menangkap objek dengan cepat. Cepat. Jadi walaupun tangan kita goyang atau badan kita bernafas, ya foto yang kita ambil itu tidak goyang, ya seperti yang ini, ya maka dia tidak akan ada goyangan. Nah, sekarang latihan yang kedua. Latihan kedua tadi kita masuk ke ruangan yang lebih gelap. Kalau ruangan yang lebih gelap, berarti ISO-nya kemudian Bapak Ibu zoom, itu biasanya suka ada titipan. Nah, kemudian kalau ya, maka speednya rendah. Nah, kalau speednya rendah, seperti tangan saya bergoyang nih, ya, jadi kalau Bapak Ibu megang kameranya goyang, menjadi agak blur, ini tidak fokus, jadi tidak tajam. Gitu. Apalagi kalau kita hanya begini, itu udah pasti goyang. Nah, oleh sebab itu, maka ya tips dari saya kalau mau ruangan gelap itu sebaiknya pakai timer, ya pakai timer yang aman itu 10 detik. Jadi 10 detik itu 5 detik pertama dia autofocus, ya 5 detik pertama, kemudian 5 detik yang terakhir itu dia siap-siap untuk retret. Nah, itu biasanya lebih stabil. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu setelah mencoba, ya, soalnya fotonya ini dasar kita ya Pak Ari ya, sebelum nanti kita akan desain ya untuk lebih bagus lagi di sesi kedua dan ke sesi ketiga gimana secara digital kita posting-posting untuk mendatangkan omset gitu ya. Nah, ini dasar penting banget ya dari Pak Ari. Jadi gimana fotonya itu tadi ya ISO-nya bisa diatur ya, nggak pecah ya, speed-nya dan lain-lain. Oke, silakan yang mau bertanya. Masih bisa ditangkap ya? Baik, kalau masih bisa ditangkap ya. Jadi basically ya dasarnya begini. Karena kamera HP itu adalah otomatis, bekerja secara otomatis, maka kita harus melihat situasi. Saya sarankan kepada Bapak Ibu, kalau mau motret sesuatu dengan kamera HP, dengan menu otomatis dari kamera HP, maka sebaiknya pada tempat yang terang. Ya, jangan tempat yang gelap. Kalau kurang cahaya, Bapak Ibu bisa pakai tambah lampu. Ya. Kalau kurang cahaya, Bapak Ibu bisa pindah keluar ke teras yang ada sinar mataharinya. Ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat cahaya itu terang atau cahaya itu cukup, maka speed tinggi dan ISO-nya rendah. Nah, sebetulnya 3 hal tadi yang ISO, aperture, kemudian speed ini bekerja secara simultan, ya, bekerja secara bersama-sama dan bersinergi untuk mendapatkan satu kondisi cahaya yang masuk ke dalam kamera. Berapa sih kondisi cahaya yang masuk ke dalam kamera? Yang bagus itu berapa sih? Nah, itu tergantung dari 3 kombinasi ini. Nah, pasti pertanyaan berikutnya, gimana kita ngatur 3 kombinasi ini? Nah, itu biasanya kita banyak latihan dan kita mengenal kamera kita masing-masing. Karena kamera kita tuh beda-beda. Saya pakai kamera yang HP yang satu lagi dengan kamera ini, dia punya sense yang berbeda-beda.
Sehingga kita harus mengenal kamera kita sendiri dengan baik. Makanya sering-seringlah kita melakukan pemotretan supaya kita mengetahui dan mengenal kamera HP yang kita gunakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Nih ada yang mau bertanya dari Ibu Sintawati, sudah raise hand, silakan Bu, Ya, langsung ditanyakan. Sinta, apa kabar? Masih lancar ya dengan craftnya, pas craftnya. Silakan Bu Sinta, boleh langsung ditanyakan ke Pak Ari. Di unmute dulu, Bu Sinta. Di-unmute dulu ya, betul. Masih. Ya, terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah kabar baik. Saya kalau menggunakan kamera handphone ini kan biasanya kita banyak memakai yang otomatis, jadi bukan yang manual. Nah, waktu menggunakan kamera otomatis itu, itunya seperti kebanyakan cahaya yang masuk, jadi warnanya itu seperti kayak merah kadang-kadang gitu. Seperti apa ya, agak kecoklatan atau kemerahan. Nah, itu untuk memulai menggunakan manualnya, untuk mengatur itu bagaimana? Apa dulu yang harus kita lakukan supaya menemukan formula yang tepat antara ISO, aperture, dan speed-nya itu? Apa dulu yang harus dilakukan? Apakah ISO-nya dulu yang diatur atau apanya gitu, Mas Ari? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Bu Sinta ini seangkatan mas saya nih, Pak. Oh. Ya, baik. Ini masalah krusial ya, masalah kritis tentang warna ya. Nah, karena kamera HP itu adalah kamera yang smartphone, kemudian smart kamera juga. Jadi kadang-kadang dia suka warna tuh suka dia rubah-rubah ya secara otomatis. Sebetulnya bukan berubah, jadi ya mencoba memberikan hasil yang terbaik buat kita gitu. Karena dia smartphone kan. Nah, soal warna ini nggak bisa ya, nggak bisa. Kita maunya warna merah yang seperti itu gitu ya. Warna merah yang kayak warna mawar itu yang gitu. Kalau di potret itu warnanya jadi merah ungu misalnya. Atau jadi orange. Nah, itu yang kadang-kadang smartphone tuh membuat kita nyaman juga gitu. Saya juga sering di komplain itu soal warna bunga anggrek gitu. Nah, itu warnanya di foto kok begini, tapi di ini begitu. Nah, itu dia yang suka sering berbeda. Nah, ini juga yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah soal warna ya. Warna itu ada beberapa kali berubah ya. Pertama dari sisi warna aslinya dulu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu potret yang pertama, kamera yang Bapak Ibu pakai gitu. Kemudian foto itu, ya, foto yang Bapak Ibu buat tadi, Bapak Ibu kirim ke teman misalnya, ya, atau ke customer, ke pelanggan. Pelanggan itu menggunakan kamera yang berbeda mereknya, atau bahkan berbeda, ya, warna itu juga akan berubah karena beda dari gadgetnya. Atau dikirim dibuka pakai laptop, itu warna juga akan berbeda. Karena masing-masing gadget, masing-masing hardware itu punya sistem warna yang berbeda-beda. Nanti kalau itu di print lagi, nah itu nanti berbeda lagi, tergantung printernya. Jadi warna ini memang sangat kritikal ya, sampai saat sekarang ini saya belum punya cara untuk membuat warna itu sesuai dengan aslinya. Kalau di iklannya Fuji dulu kan dia lebih bagus, lebih cantik dari aslinya kan gitu ya. Tapi kan kalau customer nggak bisa, saya maunya warna merah, kainnya yang warnanya merah begini gitu. Nah itu kan nggak bisa. Nah biasanya itu saya merubah di white balance. Ya. Ada istilahnya WB, ya, WB. White balance. Coba saja Bapak Ibu lihat di kamera Ibu masing-masing, masuk di menu manual. Ya, menu manual. Nah, pada saat Ibu mau motret itu, kalau misalnya warnanya berbeda dengan apa yang aslinya, ya coba Ibu ganti ke white balance yang berikutnya.
Kekebalan itu keseimbangan cahaya matahari ya. Misalnya ada gambar di belakang shading, ada gambar di lapangan, itu Ibu ganti-ganti saja. Nah, cari kira-kira warna yang mirip dengan warna objeknya. Nah, itu biasanya agak sedikit berhasil. Tapi kalau warna objeknya agak mirip, nanti warna sekitarnya suka berubah tuh. Warna di sekelilingnya. Jadi Iya, betul. agak karena terpengaruh ya. Terpengaruh. Jadi itu adalah salah satu cara yang lebih agak optimal lah supaya warna dari objek kita mirip dengan warna yang ada di setiap gadget itu punya sistem pewarnaan yang berbeda-beda. Jadi kalau Ibu motretnya pakai kamera A, kemudian customer bukanya pakai kamera B, ya, Ibu motretnya pakai kamera A, kemudian customer buka pakai kamera B, maka warna yang muncul itu akan berbeda juga. Jadi mohon disampaikan kepada pelanggan, warna itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Dan kadang-kadang warna itu berbeda jauh juga gitu. Ada customer saya juga yang komplain, itu warnanya beda jauh ya gitu. Juga. Jadi, tapi sebaiknya diberikan informasi kepada pelanggan bahwa kalau warna itu memang sangat dipengaruhi oleh kameranya. Nah, kalau di anggrek nih, kadang-kadang ditanam di Bandung sama ditanam di Thailand itu beda warna juga hasilnya. Di Thailand difoto warnanya begini, sampai di Bandung ditanam warnanya berbeda, kemudian dijepret pakai kamera yang satu, kemudian dibuka pakai kamera yang kedua, wah itu udah warnanya udah sebalo deh. Nah, itu pengalaman saya soal warna. Baik, baik. Terima kasih Pak Ari dan Ya. semoga menjawab pertanyaannya ya. Baik, ini ada pertanyaan. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya ada yang raise hand nih dari Desmina Desiane. Ya, silakan di unmute mic speaker-nya dan boleh langsung ditanyakan. Ya, selamat siang Pak Ari. Siang, Bu. Ya, saya mau tanya, seandainya kita bergantung foto-foto itu pada kamera HP yang kita gunakan. Nah, kita lihat kan sekarang macam-macam jenis HP itu kan menawarkan spesifikasi megapikselnya ya. Nah, pertimbangan kita untuk mencari HP yang dengan kualitas kamera yang paling bagus tuh harus kita lihat dari apanya sih Pak? Dari sekian banyak yang ditawarkan oleh berbagai merek HP? Jadi ini agak sedikit delay tadi ya Bu. Jadi maksudnya Ibu bertanya tentang kamera apa sih yang bagus ya Bu? Ya, kan banyak nih Kak, ininya apa yang ditawarkan berbagai merek HP kan. Nah, kita kadang-kadang bingung, yang ini nawarkannya pikselnya gede, terus apanya lah macam-macam lah gitu ya. Nah, kita kalau pengen pilih yang paling mendekati hasilnya dengan DSLR tuh ngelihat apanya sih Pak? Ya, baik. Jadi logikanya sih semakin mahal semakin equal dengan DSLR Bu, gitu. Ya, semakin mahal. Tapi paling tidak itu kan disesuaikan dengan kebutuhan kita Bu. Kita memotretnya untuk apa? Kalau misalnya kita motretnya untuk yang sedikit ekstrim, katakanlah bikin billboard yang di luar itu Bu, yang di jalanan itu yang besar-besar. Jadi kita butuh kamera dengan resolusi yang tinggi banget. Jadi pixelnya harus tinggi. Jadi kalau misalnya kita jepret itu memorinya mungkin bisa 20 MB atau 30 MB itu yang besar. Jadi kalau diperbesar secara billboard dia nggak pecah. Kalau mau tujuannya seperti itu. Tapi kalau memang tujuannya untuk media sosial saja, sebetulnya media sosial itu tidak memerlukan pixel yang terlalu tinggi ya. Cukup 1 MB itu sudah bagus lah segi ukuran foto. Nah, kalau saya lihat sekarang kamera-kamera yang standar pun juga kameranya sudah resolusinya sudah cukup tinggi. Tapi kalau Ibu mau mendekati DSLR, mungkin pakai kamera yang HP yang ada manualnya dan harganya ya sekitar di atas 5 jutaan lah kira-kira yang harga segitu. Menurut saya
kalau ibu mau cuma untuk motret aja, tidak untuk keperluan lain, yang di second Bu. Ya, harganya udah jatuh, tapi menu-menu dari kameranya itu masih sama. Daripada beli baru, sayang kan terlalu mahal, harga sampai 15 juta gitu-gitu. Jadi, yang kita perlukan kan hanya untuk kameranya, jadi beli yang second tapi kameranya masih bagus. Nah, seperti itu Bu. Itu sih saran saya. Kalau misalnya merek terserah aja sih Bu, saya rasa. Saya pakai beberapa merek, ini ada 3 merek. Kemarin juga relatif hampir sama, tapi memang untuk for ini ya, for kamera ya Bu, jangan handphone hanya untuk baiknya yang handphone untuk kamera gitu. Jadi untuk yang ada untuk selfie, yang ada untuk jepret-jepret, nah itu dia punya spesifikasi agak lebih khusus untuk foto. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Ibu yang sudah semoga menjawab ya dari harganya ya, dan juga memang fokusnya untuk apa ya. Baik, ada pertanyaan di kolom chat nih Pak, satu lagi sebelum kita lanjut lagi. Ini ya. Pak, saya mau tanya kalau splash, ini apa kamera ya, splashnya dinyalakan bagusnya pada saat yang bagaimana? Apakah gelap gitu mungkin ya? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kamera ini kan bekerja berdasarkan cahaya. Jadi yang segitiga exposure itu memang bekerja berdasarkan cahaya. Jadi kita mengatur cahaya yang masuk ke dalam kamera kita supaya cukup, ya. Jadi hasil fotonya bagus. Nah, flash itu bekerja untuk menambah cahaya. Jadi kalau misalnya kita pakai menu otomatis, kemudian kita tekan setengah, ya, kalau di kamera DSLR itu bisa ditekan setengah, terus setengah itu dia akan otomatis flashnya membuka gitu ya, oleh kamera otomatis membuka. Itu berarti cahaya yang masuk di kamera itu kurang, jadi dia harus pakai flash. Nah, kalau kamera HP nggak bisa dipencet setengah, ya kamera HP langsung dipencet, langsung flashnya nyala kalau dibuat otomatis. Karena flash di kamera HP kan bisa dibikin off juga. Nah, jadi begitu Bapak potret sekali nggak pakai flash, kemudian gelap, nah berarti mungkin butuh cahaya tambahan, butuh lampu flash. Nah, maka lampu flashnya Bapak Ibu nyalakan. Nah, jadi prinsipnya lampu flash itu adalah menambah cahaya. Nah, kalau Bapak Ibu udah sering motret, ya, sering motret beberapa kali motret, Bapak Ibu akan merasakan kadang-kadang nih lampu flash itu justru mengganggu, gitu, karena cahayanya terlalu terang sehingga warnanya jadi putih, atau yang harusnya warnanya natural, warnanya jadi tidak natural. Makanya kadang-kadang saya tidak begitu suka pakai flash karena warna itu jadi berubah. Saya lebih suka mengatur di segitiga exposure itu yang saya atur, sehingga warna yang muncul itu lebih natural. Demikian. Terima kasih Pak Ari, semoga menjawab ya Bu akan nyoman ya. Jadi pakainya sesuai kebutuhan cahaya ya Pak ya. Kalau Pak Ari ini ya lebih gunakan di settingan aja ya, diubah. Ya. Baik, kita lanjut lagi Pak Ari untuk slide-nya ya, sambil nanti teman-teman yang mau bertanya masih silakan di kolom chat atau SMS langsung. Oke. Kita masih punya 1 jam ya Pak Mananta ya. Ya, kurang dari 1 jam Pak, sampai jam 11 kurang nanti. 11 kurang ya. Ya. Baik. Nah, ini adalah persyaratan utama yang harus dimiliki oleh sebuah foto ya. Kalau kita ingin menghasilkan sebuah foto yang terbaik ya. Bagi saya foto itu adalah bukan bagus atau jelek. Bagi saya ya. Bagi saya pribadi ya, foto itu bukan satu hal yang bagus atau jelek. Tapi foto itu adalah sesuatu yang disukai atau tidak disukai. Bagi saya tidak ada foto yang jelek, semuanya bagus. Yang ada adalah fotonya disukai atau tidak disukai. Nah, yang berat bagi seorang fotografer profesional adalah bagaimana membuat foto yang dia buat itu disukai oleh orang lain. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang berat dan suatu tantangan bagi seorang fotografer.
Nah, untuk mendapatkan foto yang baik itu, pertama, ya, kita harus punya objek, ya, dan aksesorisnya memang diperlukan. Ya, objeknya itu harus dalam kondisi yang baik, ya. Kemudian juga sesuai dengan tujuan untuk memotret. Jangan sampai kita punya objek, tapi beda dengan tujuan kita motret. Gitu ya, objeknya itu harus baik. Kemudian yang kedua, tentang cahaya atau lingkungan sekitarnya. Ya. Lingkungan itu juga harus mendukung. Kalau kita di outdoor, berarti kita punya sinar matahari cukup, kemudian juga tidak berangin, kemudian tidak hujan, dan lain sebagainya. Kalau kita di indoor, ya, motret di dalam ruangan, berarti sinar di dalam ruangan harus cukup. Kemudian kalau perlu kita pakai lampu tambahan, dan lain sebagainya. Jadi kalau HP kan agak susah ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah kamera HP ya. Kamera HP sekarang sudah ada standar ya. Jadi saya rasa itu semua bisa menggunakan. Nah, yang paling penting adalah kita mengenal perilaku HP kita sendiri. Masing-masing HP itu punya karakter sendiri. Ya saya sebutnya karakter ya. Jadi kalau saya motret pakai kamera A, kemudian motret pakai kamera B, itu ada karakter-karakter yang berbeda. Ya, kalau kita nanti sering motret, kita bisa membedakan, oh kamera ini tuh begini makanya, kamera yang B itu begini makanya. Nah itu harus kita kuasai. Terutama dari sisi tombol-tombolnya. Nah misalnya ya, kalau Bapak Ibu udah mulai sering motret, kita ketemu objek yang bagus nih, ini bagus, lingkungan bagus, tapi harus disetting manual nih, gitu. Nah, kita nggak kenal dengan kamera HP kita, gitu. Gimana settingnya begini. Nah, akhirnya objeknya keburu terbang, atau keburu hilang, atau lingkungannya keburu gelap, atau keburu banyak angin, akhirnya momennya jadi hilang. Nah, itu kita gunanya mengenal kamera HP kita. Nah, sama halnya dengan kamera DSLR itu. Jadi masing-masing kamera DSLR itu punya menu yang berbeda-beda, beda merek, beda menu juga, gitu. Jadi kalau kita tidak familiar dengan menu-menu itu, ya, maka kita tidak bisa dapat momen yang tiba-tiba kayak begitu. Gitu. Nah itu penting kita mengenal kamera kita masing-masing. Kalau kamera HP kan lebih simpel ya, tidak serumit kamera DSLR. Jadi kamera HP, ya, paling tidak menu-menu yang standar tadi Bapak Ibu bisa kuasai dengan baik, sehingga begitu ada momen yang Bapak Ibu ingin motret, jadi setting kameranya nggak kelamaan, beberapa settingan yang bagus Bapak Ibu bisa motret. Nah, kemudian dari 4 ini fotografer. Jadi fotografer itu memang perlu dilatih kalau kita mau menjadi fotografer. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai UMKM mau motret agak susah, ya mungkin bisa minta tolong jasa fotografer. Kan banyak sekarang nih, kalau saya lihat di Tanah Abang tuh ada satu kios ya yang bikin studio, jadi studio untuk motret produk-produk. Jadi tinggal bawa aja ke situ, difotoin, itu selesai. Itu secara simpelnya. Tapi kalau kita mau jadi fotografer yang ya istilahnya walaupun tidak profesional tapi sebagai hobi, paling tidak ada 4 hal yang harus kita perhatikan: objeknya, kemudian lingkungannya, kamera HP-nya sendiri, kemudian kitanya sendiri. Ya, 4 hal. Yang berikut, nah, objek, ya, objek itu harus jelas, ya. Apa yang ingin kita sampaikan oleh objek itu, ya, yang kita ingin sampaikan dari objek itu kepada pemirsa kita, itu harus sama. Ya, kecuali untuk foto yang bersifat seni. Nah, misalnya gini, kita pengen motret makanan yang kelihatannya lezat. Nah, begitu kita potret, kemudian kita tampilkan, kita tanya ke teman kita, gimana, udah kelihatan enak belum makanannya? Nah, kalau misalnya teman kita bilang kelihatannya sudah enak, berarti apa yang kita potret itu sudah sama dengan pesan yang kita potret, sama dengan pesan yang diterima oleh teman kita tadi. Tapi kalau teman kita bilang, enggak, belum kelihatan enaknya, itu berarti pesannya belum sampai. Jadi objeknya harus jelas, apa yang mau kita sampaikan. Atau misalnya kita mau bikin motret, kita jualan rumah, misalnya properti yang asri.
yang banyak tanaman-tanamannya. Maka kita harus motret dari sudut di mana kalau kita potret itu rumah itu terkesan oh asri ya, halamannya itu ada hijau-hijaunya gini, sejuk dan sebagainya. Nah itu objek harus jelas, ya itu harus pilih. Nah yang kedua, objeknya itu harus memisah. Ya. Jadi kalau kita potret itu jangan sampai ada teman kita bertanya, ini mana sih yang dipotret, yang ini apa yang ini gitu. Atau objeknya mana sih kok nggak jelas gitu. Jadi objek harus memisah, harus menonjolkan diri, ya, menonjolkan diri kepada pelihatnya. Oh ini loh yang difoto. Nah yang ketiga, ya ini memang relatif ya. Paling tidak objek itu harus utuh, ya, terlihat utuh. Jangan sampai terlihat kepotong. Karena ada beberapa kok kepotong sih gitu. Jadi tidak enak dilihat. Walaupun dalam beberapa kasus nanti kalau di Pak Yusuf untuk membuat konten digital, ya mungkin fotonya dari makanan itu ada yang kepotong-potong dan sebagainya. Ya, pada kasus. Nah, ini contoh dari objek yang tidak jelas. Ya, kalau Bapak Ibu lihat itu di layar, atau yang ini sih objeknya. Nah, agak ini. Atau ini kok kabur sih di sini nih, nggak jelas. Ini kok nggak fokus sih di sini gitu. Jadi objeknya nggak jelas. Untuk itu kita harus hati-hati terhadap objek. Jadi objeknya itu harus jelas menunjukkan yang mana sih objeknya. Yang berikut, nah objeknya tidak memisah. Kenapa tidak memisah? Ini foto jeruk ya. Jeruk. Ya, kalau kita lihat memang banyak sekali jeruknya. Tapi kalau dipotret ternyata warna jeruknya dengan warna daunnya itu mirip-mirip. Jadi begitu orang melihat foto ini, mana ya ini ya? Apa sih jeruknya gitu? Tidak bisa. Jadi kita harus memotret itu harus fotokan itu jeruk terlihat sama cek. Oh ini jeruknya, ya daunnya. Kalau begini foto ini kita tidak bisa membedakan, ya sulit membedakan karena objek dari jeruk ini tidak bisa dengan daun-daun yang warnanya hijau. Juga bagi Bapak Ibu bahwa apa yang kita lihat dengan mata kita ini akan berbeda hasilnya dengan apa yang dipotret oleh kamera. Itu hasilnya pasti beda. Jadi kita harus berusaha supaya begitu kita motret, kita akan tahu bahwa yang kita potret itu sama, paling tidak sama dengan apa yang dilihat mata kita. Kalau di dalam kondisi lapangan, kita bisa membedakan. Misalnya kita jalan-jalan di kebun jeruk yang seperti ini, kita bisa langsung membedakan. Oh buahnya banyak ya, tuh, buahnya banyak sekali nih kalau kita lihat secara melototin ya, kita melototin, ini buahnya banyak sekali ya. Tapi begitu kita potret, buahnya mana sih? Nggak kelihatan buahnya, tidak jelas. Ya, ada satu. Gitu. Makanya kita harus berusaha nanti memisahkan objek. Bagaimana cara memisahkannya? Nah, gantikan slide berikut. Ya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah sudut motret kita. Ya, kalau kita secara vertikal, ya, ya, atas bawah. Ada yang disebut dengan frog eye, ya. Ini motret dari kira-kira dari atas tanah, ya, dari bawah. Kemudian kita ada eye level, ya, setinggi dengan mata kita memandang. Ya. Kalau kita sering motret kan sering begini nih, ya, kamera HP kita taruh begini. Nah itu berarti setinggi dengan level, ya. Kemudian juga ada bird eye, ini kita lihat dari atas, ya, seperti kalau kita pakai drone segala macam itu pakai ini. Atau kalau misalnya kita naik ke atas gunung atau ke mercusuar itu kita bisa lihat ke bawah. Kemudian juga ada high angle, jadi kita motret agak
di atas mata kita ya, dari satu kita sampai tegak lurus itu high angle. Kemudian juga ada low angle. Angle itu antara di atas tanah dengan eye level. Ini ada beberapa sudut yang perlu kita perhatikan dalam sisi memotret. Nah, nanti masing-masing ada kelebihannya dan kelemahannya juga. Nah, ini secara horizontal ya. Ini gambarnya saya cari-cari nggak nemu, jadi tapi saya ngambil dari cahaya, sebetulnya ini cahaya. Nah, ini horizontal itu kita bisa motret kalau ini kamera, ya. Ini kamera, ini objeknya. Kita motret dari depan, ya. Ini secara horizontal ya. Nah, dari depan ini bisa frog level, ya, dari bawah, kemudian eye level, kemudian dari head level, itu boleh kalau secara vertikal. Tapi kita motret dari depan. Atau kita motret dari samping, dari sisi sini, ya. Sisi 45 derajat, ya, dari objek. Atau kita dari 90 derajat. Atau dari belakang, ya, untuk beberapa kasus foto model, ya, kadang-kadang motretnya dari belakang. Ya, ini posisi kita motret. Nah, ini konsekuensi dari sudut motret. Nah, bagi Bapak Ibu nih biasanya nih kalau motret tuh dari eye level. Jadi kalau kamera HP itu kita motretnya setinggi dengan mata kita. Ini ya, kalau lihat dengan mata kita, dengan apa yang kita foto setinggi mata kita, itu biasanya pemirsanya bosen. Kenapa bosan? Karena yang dilihat dengan mata pemirsa, dengan hasil foto itu relatif sama saja. Gitu. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan deh, kalau fotografer itu cenderung tidak motret setinggi eye level. Ya, kecuali untuk foto-foto yang formal gitu ya. Biasanya eye level. Tapi untuk foto-foto yang unik, ya, yang berbeda, yang kesannya beda, dia motretnya tidak eye level. Dia agak berbeda. Nah, sekarang kita ngambil foto yang agak berbeda, ya, misalnya frog eye. Tadi kita ngambil dari atas tanah, ya, misalnya, maka fotonya akan tidak biasa, gitu. Kelihatannya unik kalau kita lihat fotonya. Oh, bagus ya, gitu. Kenapa bagus sebetulnya? Karena jarang dilihat orang. Sudut itu tuh jarang dilihat orang. Orang jarang tiduran di atas tanah, kemudian lihat ke atas tuh jarang. Maka foto kita kelihatan unik. Atau bird eye, ya, bird eye ini kadang-kadang juga tujuan tertentu. Ya, misalnya kita mau lihat peta atau melihat situasi, itu kita pakai bird eye atau pakai drone, ya. Atau kita naik ke atas menara, kemudian kita foto. Nah, untuk yang high angle, ini objeknya akan kelihatan lebih pendek. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sensitif terhadap ukuran tubuh, ini sebaiknya jangan difoto dengan high angle. Ini akan terlihat lebih pendek. Ya. Nah, kalau low angle, maka objeknya akan terlihat lebih tinggi. Jadi kalau kita motret mercusuar misalnya gitu, itu kelihatannya tinggi sekali karena kita motretnya dari low angle. Jadi kalau kita foto dari bawah tuh tinggi banget ya mercusuarnya gitu ya. Karena salah satu pendorongnya adalah low angle. Kan kita nggak mungkin motret mercusuar tuh setinggi dengan eye level itu kan nggak mungkin. Jadi kita selalu motretnya selalu low angle. Gitu. Jadi ini tips juga dari saya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin fotonya agak sedikit berbeda dengan yang biasanya, maka jangan menggunakan foto eye level. Ya, agak turun sedikit di atas dada atau agak serong sedikit gitu. Yang penting berbeda dengan apa yang biasa kita lihat. Nah, sekarang bagaimana cara agar tampilan foto dari HP lebih menarik? Nah, ini dia nih. Kuncinya di sini. Kenapa kuncinya di sini? Karena kamera HP itu biasanya menunya kan otomatis. Ya. Kita harus gunakan komposisi. Ya. Komposisi foto. Komposisi foto itu ada 4 hal yang harus diperhatikan ya. Pertama garis, ya. Kemudian bentuk, ya. Warna dan tekstur. Nah, ini hal-hal penting di dalam sebuah
fotografi untuk membuat foto kita itu kelihatan lebih menarik, ya. Nah, suatu foto itu akan lebih menarik kalau ya kita punya berbagai macam, ya, punya variasi garis, punya variasi bentuk, punya variasi warna, dan punya variasi tekstur. Nah, ini dia yang penting, ya. Karena kita pakai menu otomatis, maka kuncinya yang utama adalah kita membuat komposisi foto kita itu menarik dengan cara merubah komposisi. Ini contohnya, ya. Ini adalah garis, ya, komposisi garis. Kita lihat di sini garis-garis lurus, ya. Kita perhatikan ini komposisi garis lurus, semuanya garis lurus di rel kereta, ya. Kemudian yang berikut komposisi bentuk, ya, ada bentuk apa ini, batu-batu besar, kemudian ada objek di sini, kemudian ada bentuk apa ini, kelapa, ya, potong kelapa itu, kemudian ada bentuk pasir segitiga, kemudian juga ada bentuk pulau yang kecil di sini, ya. Ini dari sisi bentuk. Kemudian dari sisi warna, ini warna-warni, ya, ada yang warna biru, orange, merah, ya, dan juga dan lain sebagainya, ada yang pink, gitu, dari sisi warna. Jadi secara komposisi warna ini menarik karena warna-warni. Yang berikut dari sisi tekstur, ya, tekstur itu asar halus lah kira-kira, ya, asar halus dari sebuah permukaan. Kalau kita lihat di sini, yang atas ini adalah tekstur yang halus, ya, lembut karena awan langit. Kemudian ke bawah ini laut, dia teksturnya lebih dalam, ya, ombaknya lebih tinggi. Kemudian makin ke pantai makin rendah ombaknya. Kemudian juga di sini pasirnya makin lama makin halus, ya, sampai ke pinggir pantai itu teksturnya dia makin halus. Itu dari sisi tekstur. Nah, sekarang kalau kita kombinasikan keempat hal tadi dalam sebuah foto, ya, ini adalah salah satu contoh foto yang mengkombinasikan keempat tekstur tadi, ya. Pertama dari sisi garis, ini garisnya melengkung, ya. Kemudian dari sisi bentuk, dia ada bentuk tanaman yang mati, yang rubuh. Kemudian ada sarang-sarang begini, ada bentuk awan, ya, awan. Kemudian dari sisi tekstur, di sini ada yang lembut, ya, awan itu lembut, kemudian di sini ada pegunungan-pegunungan, kemudian ada air laut, ya, yang apa, yang ya air itu teksturnya seperti air itu, kemudian pasir yang agak kasar, kemudian dari sisi warna, kemudian ini ada warna biru, ada putih, ada apa, abu-abu, kemudian ada coklat muda, ya, gelap, ada pasir yang warna agak sedikit merah, dan sebagainya. Nah, komposisi ini merupakan hal yang sangat penting kalau kita membuat sebuah foto pakai kamera HP. Sebenarnya DSLR juga sama, tapi kalau pakai HP ini menjadi poin yang harus kita tekankan, ya, supaya foto kita bagus dan bisa bersaing dengan kamera DSLR, ya, komposisi. Nah, kemudian ada juga aturan tentang rule of third, ya. Jadi meletakkan objek pada sepertiga bagian dari frame. Sebetulnya ini tidak baku, ya, ya, tidak ada aturan, cuman orang suka aja untuk membuatnya seperti itu dan banyak disukai orang, ya, baik sepertiga dalam bentuk vertikal maupun horizontal, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi gelas itu diletakkan pada sepertiga sisi kiri dan sepertiga sisi bawah. Tuh, dan bunga itu pada sepertiga sisi atas, ya. Atau misalnya tomat ini, ya, dia diletakkan yang warna merah, ya, karena kita memisahkan dengan warna, ya, memisahkan objek dengan warna, kita letakkan di sepertiga sisi kanan sebagai objek, ya. Kemudian ini diagonal, ya, ini diagonal, ya, sebetulnya sah-sah saja, ya. Nah, itu sampai situ kira-kira ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tahap pemotret. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu.
Jadi ada informasi-informasi baru ya dari cara memotonya ya. Jarang-jarang foto dari atas tanah ya, grow dari atas dan lain-lain. Jadi menambah referensi Bapak Ibu untuk memfoto produknya ya, untuk memfoto apapun jadi lebih menarik dan lebih unik. Gitu ya. Mungkin silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Ini sudah ada dari Julia Karna ya, Putra. Silakan Bapak di unmute mic-nya dan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Ari, perkenalkan saya Jul Karyana. Ini masalahnya itu untuk foto produk, kalau pakai handphone itu kan kapasitasnya itu size-nya itu filenya kan kecil ya Pak ya. Jadi untuk membuat spanduk atau banner kadang pecah gitu Pak. Kalau dari handphone itu antisipasinya gimana ya Pak ya? Terima kasih, itu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ini Pak. Ini pertanyaan bagus ya Pak ya. Saya juga sering beli kameranya belum kebeli gitu ya. Terus ini buat foto-foto. Lebih bagus lagi gini Pak Ananta, karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan ini. Oke. Feelingnya tuh nyambung. Gitu. Ditanyain duluan ya, curi star nih Pak. Ya, jadi saya jawab saja begini ya. Ya, terima kasih. Besar kecil file itu memang sangat menentukan ya. Kadang-kadang mereka nyebutnya resolusinya harus high resolution gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi atau Pak Zul tadi lihat di halaman pertama slide kita itu kan ada 5 foto ya. Iya, iya. Nah, itu dibikin pakai kamera HP juga, jadi nggak mau kalah. Terus masih termasuk juga yang film ya, layar lebar itu dibikin pakai kamera HP. Nah, sekarang tinggal Bapak lihat di kamera HP, karena kamera HP itu punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Nah, di situ ada ukuran file ya. Coba Bapak lihat di size ya. Iya, iya Pak. Nanti ada setting, kemudian ada size, biasanya size. Nah, itu ada tulis, ada small, ada medium, ada large ya. Pada umumnya begitu, small, medium, atau large. Berapa besarnya small, berapa besarnya medium, berapa besarnya large, itu kadang-kadang tidak disebutkan ya. Begitu kita jepret, nah, kemudian kita ketik properti ya, kita lihat properti, kita akan lihat ukuran filenya berapa di situ. Nah, untuk media sosial ya, media sosial itu sekitar 500 kilobyte itu sudah cukup ya. 500 kilobyte itu media sosial, karena layar HP itu kan tidak memerlukan resolusi yang sangat tinggi gitu, layar HP. Tapi untuk banner ya, juga di kamera Bapak kalau mau bikin banner yang untuk spanduk ya, maksudnya spanduk itu 1 MB cukup. Tapi kalau misalnya untuk yang backdrop yang besar, sebaiknya Bapak lebih besar lagi, misalnya jadi 5 MB ya, 5 MB, jadi disetting ke ukuran yang large ya. Tapi kalau misalnya Bapak jepret ternyata cuma dapat 2 mega atau 3 mega, berarti memang kapasitas HP-nya, resolusinya atau pikselnya dari HP-nya masih belum mampu untuk menghasilkan dengan kualitas yang lebih bagus gitu Pak. Jadi Bapak cari kamera HP yang kalau settingan filenya itu bisa di atas 5 mega, misalnya untuk yang backdrop. Iya. Ya terkendala dengan handphone juga Pak. Ya betul, dengan handphone. Nah terus kalau misalnya Bapak untuk selfie gitu ya, ini sekalian saja. Selfie sebaiknya Bapak sih setting kameranya itu di small saja. Karena kalau di small berarti kapasitas memori atau kapasitas banyak foto yang Bapak bisa buat di dalam HP itu semakin banyak. Tapi kalau Bapak bikin di dalam large, berarti jumlah foto yang bisa ditampung di dalam sebuah memori HP itu semakin sedikit. Jadi tergantung kebutuhan. Ya. Jadi saran saya kalau cuma untuk foto-foto selfie, untuk share ke keluarga, ke teman, itu pakai yang small aja, karena media sosial itu nggak perlu kapasitas yang besar.
Iya, iya Pak. Ya, terima kasih ya Pak penjelasannya. Tapi memang supaya amannya kalau Bapak mau motret untuk foto produk atau foto apa, pilih yang large aja Pak untuk yang aman. Karena kadang-kadang kan suka kita cropping tuh. Nanti kalau Pak sesi kedua tuh Pak Yusuf itu cropping itu satu hal yang penting gitu ya. Jadi kalau di cropping berarti size-nya dia akan mengecil. Iya, kualitasnya juga berkurang ya Pak. Ya, makanya sebaiknya begitu Bapak motret tuh setting di ukuran size yang large, yang paling besar. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Ari. Sudah terjawab ya Pak. Terima kasih. Jadi memang kita lihat settingan handphonenya ya. Terima kasih. Terima kasih, disarankan untuk bikin spanduk atau banner atau mau taruh di depan toko itu minimum 5 MB ya Pak Ari ya, yang bisa settingan. Kira-kira segitu. Biar nggak pecah resolusinya ya. Baik, kalau di sini Pak mungkin sebelum bertanya saya teman-teman di sini banyak bertanya, banyak di bidang makanan nih Pak Ari ya. Jadi kalau makanan itu cocoknya fotonya dari atas, bawah, tengah, atau dari mana nih Pak Ari? Kayak teman-teman tuh banyak punya produk-produk makanan nih peserta kita. Angle ya itu ya Pak. Angle-nya betul. Ya, ini nanti Pak Yusuf nih lebih kompeten ya posisi gitu. Tapi basically begini, kita masuk ke tahap memotret saja karena itu bagian dari apa yang mau kita jelaskan ya. Jadi kalau kita mau motret pertama kali itu kita harus tetapkan dulu tujuan kita mau motret ya. Apakah itu untuk dokumentasi kantor, apakah itu untuk dokumentasi pribadi, apakah untuk iklan, billboard, atau untuk medsos, atau untuk fotonya mau dijual dan lain-lain ya. Itu pertama kali kita tetapkan tujuan. Saya mau motret untuk foto produk saya mau jualan foto produk. Nah, misalnya begitu. Nah, nanti fotonya saya mau bikin iklan di billboard yang besar-besar. Nah, itu pertama kita tetapkan tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan pesan, ya. Pesan yang ingin disampaikan dari foto tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi gitu, ini foto produknya mau motret dari atas, atau motret dari samping, atau motret dari dekat ya, sebagian aja. Nah, itu tergantung dari pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya, kita akan membuat foto makanan yang segar gitu ya. Foto makanan yang segar misalnya es campur gitu ya, es campur terus warna-warni. Maka kita ngambil angle di mana ya. Ya kalau kita jepret itu kesegarannya kelihatan, warna-warninya kelihatan, terus dinginnya juga kelihatan. Nah, biasanya sih dia ngambil dari sudut yang ya sejajar ya 0 derajat gitu ya. Gitu. Tapi bisa juga kita ngambil dari yang segi high level, tergantung dari produk yang mau kita foto dan sisi pesan yang mau kita ambil. Nah, kalau food photography itu biasanya fotografer itu punya food stylist, ya, punya orang yang memang ahli di bidang menyusun produk. Produknya disusun sehingga begitu difoto itu kelihatan sesuai dengan apa yang pesan ingin disampaikan. Misalnya tadi pesan kesegaran, pesan kesannya enak, ya, pesannya makannya panas-panas nih sambil ngebul, misalnya. Kemudian pesannya, pesannya volumenya banyak kok, gitu. Portugal, porsi tukang gali, gitu kan. Jadi, nah itu juga sudutnya harus ada sudut-sudut yang bisa diambil yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi kita tetapkan dulu nih, kita mau motret produk dengan pesannya begini. Misalnya produk makanannya enak, terus lagi panas-panasnya, gitu. Nah itu baru kita susun langkah berikutnya setelah kita tentukan tujuan dan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah setelah itu kita tetapkan, maka kita siapkan kamera HP kita, ya, baterainya full, ya, kalau perlu bisa di-charger, kemudian ukuran file, ya, seperti tadi. Kalau untuk billboard yang besar-besar, berarti ukuran filenya paling 5 MB, ya. Kalau ukuran medsos ya 500 MB cukup.
Nah, itu harus kita siapkan, kita setting, mau kita setting small, atau medium, atau large. Kemudian lensanya juga harus kita bersihkan, ya. Kalau lensa HP itu kayaknya bersih terus deh, karena saya jarang itu bersihin lensa HP itu, walaupun udah dikantongin, udah dipegang pakai tangan segala macam gitu. Tapi kalau lensa DSLR tuh kelihatan gitu kalau dia kotor. Kemudian kapasitas memori card-nya juga harus disiapkan. Kalau kita motret yang volumenya kapasitas ukuran file yang besar-besar, berarti memori card-nya juga harus besar, gitu ya. Dan sekarang ini kan cenderung digital, jadi kita nggak takut lagi motret. Kalau dulu kan pakai kamera film, ya. Satu roll film itu habisin 100.000 dulu. Kalau sekarang nggak mau nyepret 100, 36, 100, 1000, kalau nggak suka kan kita hapus saja gitu. Nggak ada cost yang harus kita keluarkan. Tapi kalau dulu sangat costable gitu. Sekarang nggak. Jadi jangan khawatir kalau mau motret tuh banyak-banyakin saja gitu. Motret nanti kita tinggal pilih mana yang terbaik dan yang kita suka. Gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga, kita juga harus siapkan aksesoris tambahan untuk kamera. Ya, kamera HP kita, misalnya untuk foto makanan itu ada tripodnya, atau kita perlu mini studio, atau kita perlu lampu tambahan dan lain sebagainya. Itu juga harus kita siapkan juga, ya. Jadi kita di awal itu sudah dirancang dulu, oh kita motretnya begini, pesan ini yang ingin kita sampaikan, berarti saya harus nyiapin HP-nya begini, kemudian alat tambahan yang saya perlukan begini. Nah, ini bisa keperoleh dengan banyaknya latihan, ya. Kemudian yang berikutnya kita cari objeknya, ya. Objeknya disiapkan dengan segala aksesorisnya. Kalau tadi makanan, berarti kita harus nyiapin makanannya kan. Makanannya matang apa mentah. Kalau matang kan berarti harus dimasak dulu, kan. Kalau mentah kan kita tinggal sajikan yang segar, ya. Nah, objek untuk makanan segar ini agak susah ya, terutama untuk yang segar-segar itu. Nah, biasanya fotografer itu minta banyak ya untuk makanan segar itu. Karena dari makanan yang segar itu, yang sangat segar tuh mungkin hanya sedikit. Ya, oleh sebab itu kita perlu stok yang banyak. Nah, begitu kita pajang di studio, misalnya di mini studio itu kan pakai lampu kiri kanan. Lampu kiri kanan itu panas loh Bapak Ibu ya. Jadi nggak dingin, itu panas lampunya. Jadi kalau produk-produk segar, begitu ditampilkan di situ, dia 1 menit 2 menit udah keburu layu. Dan juga itu harus diperhatikan. Makanya kita perlu stok banyak, begitu layu kita ganti, begitu layu kita ganti, atau lampunya kita akalin supaya begitu memotret dia baru nyala dan lain sebagainya. Itu trik-trik dalam hal pemotretan. Jadi cukup rumit juga, tapi unik juga ya untuk yang hal yang segar seperti itu. Terus untuk motret model, misalnya kan berarti kalau misalnya di ruangan kita persiapan ruangannya, kita perlu kursinya, perlu modelnya, model yang perlu di make up, kemudian bajunya sendiri untuk difoto, itu jadi banyak hal yang harus kita siapkan untuk objeknya. Nah, yang berikutnya adalah cari titik sudut motret yang baik terhadap objek sesuai dengan tujuan awal. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Nah, sudutnya mana yang bagus? Nah, kita tergantung lihat dari objeknya. Yang paling penting adalah perhatikan arah datang cahaya. Ya, biasanya cahaya itu datang dari belakang sudut fotografer, ya, dari sudut belakang kameranya. Orang sering bilang backlight itu adalah cahaya datang dari depan, di mana objek yang kita foto itu cahayanya lebih redup daripada cahaya yang ada di belakang. Itu seringnya backlight. Makanya arah datang cahaya itu bagi fotografer itu sangat penting. Kalau nggak ada cahaya, fotografer mati kutu, mati gaya, nggak ada cahaya. Walaupun bisa juga, tapi istilahnya mati gaya kalau cahayanya nggak ada. Kemudian, nah ini kalau kita sudah mulai agak sedikit bisa mengatur exposure, maka kita harus siapkan exposure-nya ya, kamera HP. Terutama kalau kita nggak punya, misalnya lampu tambahan kita nggak punya, kemudian kita nggak siapkan atau kita nggak bawa, objeknya ada, makanya kita harus mengatur. Misalnya pada saat cahaya rendah pun kita masih bisa melihat. Nah, kemudian yang ketujuh,
Kalau hasil foto kita memuaskan pakai kamera HP, ya, berarti setting dari segitiga exposure-nya sudah cocok dengan kita nih. Yang nomor 7 nih untuk kamera HP. Tapi kalau kita belum cocok, ya, warnanya gini, gelap gini, terus lain sebagainya, ya berarti kita harus ke menu manual. Oleh sebab itu makanya kita harus mengenal dengan baik kamera kita. Gimana cara ngatur manualnya, menunya ada di mana, dan lain sebagainya, itu kita harus tahu. Karena masing-masing kamera HP itu beda-beda. Tapi basically semuanya hampir sama. Nah, itu yang harus kita ketahui dengan baik. Dan yang nomor 8, jangan ragu-ragu untuk melakukan jepret yang banyak, ya, walaupun cuma satu objek. Kadang-kadang kita tidak sadar begitu kita jepret pakai goyang, atau kita jepret ada lalat terbang, atau kita jepret ada semut naik, dan lain sebagainya. Makanya lebih baik kita membuat jepretan yang banyak untuk satu objek. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Begitu kita tidak puas, kita bisa delete, ya. Zaman digital ini sudah sangat mudah sekali. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke contoh foto? Baik, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait tadi ya, dari tahap-tahapnya ya, cara-caranya. Masih ada nih ya, ada yang raise hand ya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Mas Ananta, Pak Ari. Salam. Ya, ini Pak, dari awal kan sudah diinformasikan untuk mengenal yang hal tadi ya. Nah, kebetulan kan kamera saya ini kameranya cuma satu ya, kamera yang lama lah ibaratnya. Nah, apakah nanti dengan handphone yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu kan, dengan hanya mengandalkan handphone yang ada yang kamera satu, atau mungkin nanti ada trik khusus untuk bisa menyeting supaya hasilnya bisa maksimal ya. Kebetulan kan saya juga di makanan sama gitu. Nah, selama ini memang saya belum memahami semua itu, sehingga hasil-hasil foto yang saya punya itu berasal dari HP yang memang kualitasnya memang lebih tinggi, bukan dari HP saya. Nah, kalaupun misalkan nanti ada trik khusus yang bisa menampilkan hasil yang maksimal, itu caranya bagaimana gitu Pak? Mungkin itu aja Pak ya. Jadi jangan sampai ada kesan kamera satu, saya harus beli lagi yang HP-nya kameranya 3 atau 4 gitu. Tapi bisa jadi modus juga sih itu, biar saya bisa minta lagi beli. Mungkin itu aja ya Pak ya. Makasih penjelasannya Pak Ari, Pak Ananta ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa nih Pak, sama kayak juga handphonenya saya sempat satu nih Pak gitu. Nih, ya, jadi jangan salah pengertian ya Bu ya, Bu Linda, jangan salah pengertian ya. Ada satu kamera, satu lensa. Biasanya tuh satu kamera, satu lensa nih, kayak yang ini kan, ini satu lensa nih. Ya. Ada juga kamera sekarang yang lensanya 2 atau 3 gitu kan, itu. Nah, jadi Ibu jangan salah pengertian nih Bu. Jadi sekarang Ibu lihat deh di kamera Ibu itu, ya. Kamera Ibu kan berarti lensanya cuma satu ya Bu? Iya, iya Pak. Lensanya satu kan? Lensanya satu. Emang biasanya begitu, satu kamera, satu lensa. Nah, di kamera Ibu itu ada menu manualnya nggak Bu? Nah, nanti bisa dilihat ya menu manualnya. Yang pertama adalah gini, kalau Ibu motret dengan menu otomatis Ibu sudah puas, ya hasilnya sudah bagus, ya berarti kamera Ibu itu sudah cocok untuk Ibu settingannya. Tapi kalau misalnya Ibu motret, kemudian hasilnya kurang bagus, nah berarti di kamera Ibu perlu setting ke manual. Ibu harus atur nanti speednya berapa, Ibu harus atur nanti exposure-nya berapa, Ibu harus atur nanti aperture-nya berapa, kalau aperture-nya bisa dirubah. ISO-nya berapa, nah Ibu harus atur. Dan jangan lupa Bu, jadi ada 4 hal yang harus kita ketahui, harus kita sadari, ya, harus kita sadari dalam hal memotret. Pertama ada objeknya,
Yang kedua ada lingkungannya, kemudian ada kameranya, kemudian ada fotografernya, Bu. Gitu. Fotonya, produknya bagus, tapi lingkungannya nggak bagus. Kameranya bagus, orangnya jago, jadi hasilnya juga nggak bagus. Tuh. Produknya bagus, lingkungannya nggak mendukung, kayaknya gelap, kameranya udah canggih, yang paling mahal, fotografernya juga udah canggih, hasilnya kurang bagus enggak. Jadi 4 hal ini harus saling mendukung. Jadi Ibu nggak usah modus lagi deh, Bu, coba aja dulu pakai kamera. Iya, siap Pak. Siap. Nanti ada di settingannya ya Pak ya? Ada di handphone itu ya Pak ya? Setting manual lagi gitu ya? Ya, tapi yang paling penting itu dulu Bu ya. Kalau misalnya Ibu motret pakai sisi yang otomatis itu, Ibu udah pas gitu ya, udah pas gitu. Nah, tapi kalau Ibu rasa nggak cocok, ya berarti Ibu harus rubah lagi. Tapi ya Bu, ada 4 hal yang kita harus perhatikan juga gitu. Misalnya Ibu nggak cocok, misalnya dari sisi produknya, dari sisi lingkungannya, dan dari sisi motretnya. Kameranya kan Ibu pakai yang itu, kan? Iya. Jadi disesuaikan yang 4 hal tadi ya Pak ya, faktor pendukungnya ya. Iya. Ya, makasih ya Pak ya. Itu memang perlu latihan. Iya. Terima kasih Bu Linda, tetap semangat, sukses. Sama-sama Pak, amin, amin ya Allah. Rose Kitchen ya. Jadi kirim gambar fotonya ya, biar kita juga jadi ngiler nih. Iya, siap Pak. Mangga. Pak. Ada Bu Sinta. Bu Sinta ya, silakan Bu Sinta, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari mau menanyakan, tadi kan dikatakan bahwa objek kita harus terpisah dari lingkungannya ya, sehingga tidak bingung mana yang mau difokuskan gitu. Tapi kan seringkali itu yang belakang itu lebih mendominasi itu pemandangannya. Nah itu kan kalau pakai kamera DSLR itu kan bisa kayak dibokehkan gitu ya, diblurkan. Nah, kalau pakai kamera HP itu gimana caranya ya membokehkan yang belakangnya itu? Kalau depan tuh bisa, tapi kalau belakang tuh kok nggak pernah bisa ya, gimana caranya? Ya gitu aja Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ari. Ya. Nah ini agak putus-putus nih. Jadi saya nangkapnya harus bukan terpisah ya, bukan terpisah tapi memisah. Memisahkan. Jadi misalnya kayak yang foto, saya kembali ke foto dulu tadi ya. Nah, foto ini. Nah itu. Sebetulnya jeruk dengan daun itu kan sudah terpisah ya. Terpisah kan, karena jeruk sama daunnya tuh beda lokasi. Itu sudah terpisah. Tapi kalau jeruk dengan daunnya tidak memisah karena warna jeruknya dengan warna dari daunnya hampir sama. Jadi kalau kita potret itu jeruknya tidak memisah sehingga kita objeknya jadi tidak jelas, objeknya tidak memisah. Nah, kan contoh paling menarik lagi misalnya gini. Kalau kita motret keluarga di foto studio, ya enggak, kalau kita di foto studio. Kenapa dibikin begitu? Supaya orang yang di depannya itu memisah dengan background yang di belakangnya. Jadi warnanya yang belakang itu blur, itu bokeh istilahnya gitu. Objeknya di depan itu jelas. Dan orang juga sering nyebut bokeh-bokeh, senang pada foto yang bokeh. Ya, foto yang bokeh itu sebetulnya bokeh itu kan foto yang tidak fokus. Ya, jadi area yang bokeh itu sebetulnya tidak fokus. Yang fokus itu di
objeknya, tapi backgroundnya blur. Sedangkan benda-benda lain di sekelilingnya, di belakangnya, gitu ya, itu tidak fokus atau blur atau bokeh. Jadi caranya salah satu yang saya sarankan untuk memisahkan objek tadi seperti yang contoh membedakan warna. Nah ini misalnya tomatnya warna merah ya, kemudian yang lainnya warna hijau. Ya, ini agak blur sedikit warna tomat merahnya, membedakan warna. Jadi warna merah berbeda dengan warna yang hijau. Salah satunya begitu. Salah satu yang lain adalah membuat bokeh. Ini saya tidak ada contoh begini ya, tidak ada contoh bokehnya. Itu nanti di Pak Yusuf mungkin bisa kelihatan ya, seperti ini nih contoh yang ini nih, foto yang sebelah kanan ini, yang belakang ini kan agak blur gitu ya. Nah, dia fokusnya adanya di sini. Itu adalah salah satu cara untuk memisahkan objek. Nah itu caranya gimana Pak? Kenapa? Membuat belakang itu caranya gimana itu? Kalau pada HP? Nah ini kamera HP itu macam-macam ya, jenis saya macam-macam. Tapi biasanya kita bisa akalin sih dengan begitu ya. Yang paling mudah sih pakai software ya, pakai softwarenya pada aplikasi itu kan suka ada tuh blur gitu tuh, di kamera saya ada tuh blur. Jadi blurnya membentuk bulat atau membentuk oval itu ada di blur. Tapi kalau secara teknis nanti habis ini kita latihan Bu Sinta bagaimana membuat yang belakang itu jadi agak blur ya. Sebatas kemampuan kamera ya, sebatas kemampuan kamera HP. Atau juga tidak blur juga, tapi seperti yang foto sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini belakangnya kita buat tidak terlalu tidak terlalu eye catching, tapi dia bisa memisahkan antara background belakang dengan objeknya. Itu salah satu. Banyak cara sih Bu Sinta untuk memisahkan objek seperti itu. Terima kasih Pak Ari. Sami-sami. Bukan nanti ada latihannya, jadi lebih jelas. Iya, nanti ada latihan. Terima kasih Bu Sinta. Juga ada coaching juga ya Pak Ananta ya. Betul. Sesi ini nanti bisa ada kita bikin grup, jadi masing-masing nanti bisa kirim foto, kemudian kita nanti bisa diskusi bagaimana membuat lebih bokeh dan lain sebagainya. Baik, ya Panitia akan menentukan. Baik, ya mudah-mudahan bisa offline nih Pak, kita tatap muka ya Pak. Kalau online kan Ya, kadang. Pak. Amin. Ya, Kita ke Semarang Pak Ananta. Oh iya. Saya ke Semarang Pak. Dunia Semarang. Baik, terima kasih Bu Sinta, sukses terus ya. Nanti kita juga akan praktek ya. Jadi memang hari ini kita teori praktek, banyak praktek ya. Nanti dijelasin Pak Ari sampai nanti kita posting-postingnya ya. Baik, ada lagi mungkin pertanyaannya? Belum ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut lagi Pak Ari. Nanti juga di kolom chat ya, Pak Tarmidi sudah share untuk absen ya, pelatihan untuk mendapatkan sertifikat ya. Nanti juga yang belum dapat modulnya ya dari Pak Ari bisa share ya, sudah kita share tadi di kolom chat, dan juga kalau belum boleh tanyakan ke kita akan bagi modulnya ya. Nanti juga videonya ya untuk diulang lagi ya, teman-teman juga bisa, nanti kita akan share juga untuk video pembelajarannya ya. Baik, silakan diisi yang belum mengisi daftar hadir ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Ari, silakan. Ya baik Pak, terima kasih ya. Nah sekarang kita contoh foto aja ya, biar nggak ngantuk. Nah, ya kita foto yang sebelah kiri ini, ya, foto yang sebelah kiri ini. Penggorengan ya, penggorengan dengan 3 wadah. Pada bulat, 2, kemudian panjangin ya, kemudian difoto ya. Ini
dari fotonya Pak Yusuf ya, pada kayu-kayu ini ya, walaupun sekarang bisa beli juga. Background ini banyak dijual online juga ya, kayak lembaran prefect gitu, bisa beli. Kemudian kita siapkan penggorengannya. Yang paling ribet adalah kita masak telur. Kemudian masak tumis apa ini, tumis sayur ya. Kemudian kita masak dan ini, dan ya terkait dengan fotografi ya, bukannya apa-apa ya. Kalau kita masaknya terlalu matang, ya, terlalu matang, ini jadi kelihatan sudah layu. Gitu. Kayak gini daunnya sudah layu. Jadi dalam sisi fotografi, bukannya kita menipu apa bagaimana ya, dalam kita menampilkan sebuah foto tuh, orang kan senangnya yang segar, yang fresh, yang bentuknya masih bagus, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tampilkan produk kita makanan yang sudah matang, sebaiknya jangan matang-matang sekali ya. Jadi misalnya sayuran ini masih kelihatan, bentuknya masih kelihatan, cabenya dipotong dengan rapi, dengan halus, kemudian bentuknya masih ada daun-daunnya, kelihatan seratnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah salah satu trik yang biasanya dilakukan oleh fotografer. Ya. Nah, kalau foto yang kanan, ya, foto yang kanan ini lebih rumit lagi, karena kita harus menyiapkan properti yang lebih banyak nih propertinya. Ada mejanya, kemudian ada wadah ininya, ada ceruknya, ada gelasnya, ada air panasnya. Ini airnya panas loh, bukan air biasa panas. Kemudian ada tekonya, kemudian tekonya kita tuang, ya. Ini kan airnya jatuh menetes gini ya. Ini fotonya Mbak Elvi Zahra ya, Mbak Elvi Zahra. Ini banyak properti yang harus kita siapkan. Nah, hal-hal ini yang perlu menjadi pertimbangan bagi kita semua, bahwa apa yang kalau misalnya kita kasih order ke fotografer, tolong bikin foto ini. Nah, kadang-kadang kan fotografer tuh suka ngasih harga ya, ngasih harga. Nah, itu jadi pertimbangkan. Propertinya nyiapannya bagaimana, susah apa enggak, terus momennya itu susah apa enggak. Kalau yang sebelah kiri ini begitu matang kita foto, kan gampang sekali ya. Tapi kalau ini kan nggak bisa, ini harus netes nih, harus netes. Nanti kalau gagal diulang lagi, harus nanti ngebul asapnya nggak ada. Ini kadang-kadang ngebul asapnya juga kita nyalain korek terus kita tiup gitu biar ada asapnya. Kadang-kadang soalnya kalau pakai ngandelin asap dari gelas yang panas ini nggak suka nggak keluar gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu menjadi perhatian bagi kita ya, sebagai fotografer ataupun sebagai bohir yang punya project gitu. Jadi kalau fotografer sih harga itu dilihat dulu dia seperti apa hasilnya gitu. Jadi kelihatannya sederhana tapi banyak yang harus kita persiapkan. Dan ini foto dari ini studio. Jadi kalau kita bisa juga bikin bonus mini foto studio gitu ya. Studio dulu Pak Yusuf Paten, saya juga belajar dari Pak Yusuf. Bagaimana sih lampu. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, sekali lagi kalau pakai produk yang segar begini ini agak susah ya, karena cepat layu. Kemudian ini untuk craft ya, beberapa foto yang saya jepret untuk craft itu dengan mini studio tadi ya. Mini studionya kecil aja, pakai lampu terang gitu. Dan sederhana karena di sini masih banyak ada bayangannya ya. Dari sisi bagi beberapa fotografer nih bayangan ini menjadi satu hal yang krusial ya, kritikal ya, bayangan-bayangan seperti ini. Tapi bagi pemula ya cukuplah untuk sekedar untuk bahan untuk digital content marketing ya, atau craft yang seperti Seca sebagai ini juga bikinnya pakai studio. Nah, hal terpenting dari sebuah foto itu adalah yaitu preparation-nya ya, persiapannya itu yang sebetulnya jauh lebih penting daripada motretnya. Jadi sebetulnya keahlian motret itu juga sangat tergantung dari faktor lingkungan tadi ya, aksesoris dan lain sebagainya, itu jauh lebih penting juga.
Nah, kemudian ini misalnya kita ingin motret dengan kesan asli ya, sebuah bangunan atau sebuah villa dengan kesan kita motretnya kayak apa ya. Kalau kita motret hanya bangunan begini aja, ya kesannya hanya bangunan biasa aja, kesan aslinya nggak kelihatan, hijaunya tuh nggak kelihatan bahwa villa ini tuh sebetulnya sangat asli, ada tangga naiknya, ada pohon tingginya, ada rumput hijau. Kalau kita motret kayak gini berarti kesannya adalah asli ya. Kemudian sisi posisinya kan sepertiga di atas ya, sepertiga di atas. Ini bangunannya dua per tiga untuk posisi aslinya. Nah, kemudian untuk fotonya, kemudian ada payung-payungnya. Nah, bagi pengusaha UMKM yang furniture, ini juga perlu diperhatikan ya, apakah furniturnya itu match dengan lingkungannya, atau misalnya furniturnya cocok untuk kondisi lantai atau segala macam, itu juga bagian harus yang dipertimbangkan dalam nanti kita memotret. Dan ini untuk yang konstruksi ya, kita motret secara utuh ya, bangunan utuh seperti ini ya, dan jangan lupa tambahkan juga aksesoris lain ya, sisi komposisi. Ini ada sisi komposisi warna ya, ada warna biru, ada putih, ada merah, ada hijaunya ya. Kemudian dari sisi garis, ini ada garis lurus, ada garis yang melengkung ya, garis melengkung. Kemudian dari sisi tekstur, ini ada yang halus ya, ada yang lembut, kemudian ada yang kasar dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh foto saja. Nah, ini tipsnya untuk motret. Karena waktu kita sudah makin mepet ya, Pak Nanta. Nah, setiap fotografer ya, setiap pribadi kita itu ada foto. Kalau saya itu sedikit kemenangan ya. Kalau Pak Yusuf kayaknya lebih suka motret produk ya, produk itu Pak Yusuf. Jadi masing-masing punya passion berbeda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau minta tolong ke fotografer itu kenali dulu dia passionnya tuh di mana di. Ya, kalau memang passionnya di foto ya lebih baik memilih fotografer yang passionnya memang di food fotografer. Kan bisa lihat dari IG-nya, bisa lihat dari ini, dan pastikan foto yang Ibu suka itu dia yang motret atau orang lain gitu. Karena masing-masing fotografer tuh punya passion yang beda-beda. Nah, itu harus diperhatikan. Dan tadi saya sampaikan juga produk-produk terkait dengan warna dan ukuran ya, karena begitu difoto ya warna dari produknya begitu difoto bisa berubah sesuai dengan sistem warna di kamera kita. Kemudian dikirim lagi ke teman kita, nanti dilihat pakai HP yang lain, nanti warnanya berubah lagi. Kemudian nanti di print nih, di brosur dan lain sebagainya tuh pasti warnanya berbeda lagi karena printer tuh punya sistem pembacaan yang berbeda-beda. Apalagi printernya cuma kenal 3 warna ya, hitam, merah, biru, kuning ya, kombinasi itu. Nah itu sangat krusial ya. Kemudian dari sisi ukuran juga foto kita susah melihat ukuran kecuali ada pembandingnya atau ada meterannya ya, itu kita bisa bandingkan. Tapi kalau nggak ada itu, nah itu harus ada pembanding. Termasuk juga dengan nanti makanan ya, makanan itu paling juga ada pembandingnya, ada ukurannya, bukan ukuran standar, misalnya sendok kecil, sendok kopi, sendok teh itu bisa jadi ukuran. Oh kalau sendok tehnya segitu berarti porsi makanannya segitu. Nah, itu juga harus jadi perhatian. Yang ketiga tadi ya, jangan motret dari sudut yang sama dengan mata kita melihat. Ya, nah itu harus kita perhatikan juga supaya hasil fotonya sedikit berbeda. Nah kalau kita di luar sebaiknya kita motret dulu dari pagi hari jam 7 sampai jam 10 pagi atau kalau sore hari jam 3 sampai jam 5 sore itu kalau motret ya. Kalau siang nanti terlalu panas ya, matahari panas itu sisi warna itu jadi agak sedikit pudar ya kalau terlalu panas. Kalau pagi hari warnanya masih bisa bervariasi dan tidak terlalu kuat sinar mataharinya. Kemudian untuk pakai HP
bisa kalau memang perlu gunakan timer ya, karena begitu tangan kita mencet itu ya, mencet tombol itu kan sebetulnya bergerak ya, bergerak. Jadi kadang-kadang kameranya HP-nya goyang begitu kita pencet tombol yang ada di kamera. Nah, makanya sebaiknya pakai timer. Kalau timer kan kita fix begini, tangan kita tidak goyang, kita tutup dulu, nanti dia jepret sendiri. Ya. Atau pada posisi-posisi tertentu yang kita nggak bisa, gitu, nggak bisa. Kadang-kadang kan kita pegang satu kamera, satu jepret gini kan, kadang-kadang satu jepret. Kadang-kadang posisi nggak bisa, jadi kita pakai timer aja, jadi jepret gitu. Kita pakai timer. Kemudian kalau kita butek sama ide, gimana sih maksudnya, yang bagusnya gimana, kita buka-buka aja ide orang lain, IG orang lain tuh kita lihat, kita buka-buka internet, kita lihat, oh gini ya, oh susunan makanannya begini ya, bertingkat, oh begini, makanannya dipotong, kemudian ada gitu, nah idenya ambil dari situ, kemudian kita susun sendiri. Bu Sinta misalnya tas, ya kita lihat orang lagi maksudnya gimana sih tas, oh tasnya diberdiriin, begini, dikasih gini, kasih gini, kasih gini. Kita contek aja gitu, kalau nyontek yang positif kan boleh. Kemudian perbanyak jepret ya, jadi satu kali jepret jangan satu kali objek, jangan cuma sekali ya, banyak jepret aja nggak ada salahnya. Kalau nanti nggak suka tinggal di delete, kalau nanti suka tinggal dipilih ya. Nah yang paling penting adalah setiap kamera HP itu punya keunggulan tersendiri ya, masing-masing punya keunggulan tersendiri. Nah itu kita harus mengenalinya dengan baik sehingga hasil fotonya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu Bapak Ibu tipsnya sebelum melakukan pelatihan.